Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Rotasi. Pembahasan kali ini tentang apa peran filsafat pada masa kini dan sangat penting terutama pada masa pandemi hari ini. Menjawab pertanyaan ini, saya berutang pada hasil diskusi antara Zizek dan beliau yang kemudian di bukunya diterbitkan di penerbit Basa-Basi. Dan buku itu bercerita kira-kira apakah para filsuf atau ahli filsafat mesti mengambil bagian tertentu dalam menafsirkan zaman ini. The duty of philosophy is not to solve problems, but to redefine problems. To show how what we experience as a problem is a false problem. If what we experience as a problem is a true problem, then you don't need philosophy. Pertanyaan mereka yakni, apakah para filsuf harus ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa kontemporer dan mengomentari semua hal itu? Lalu kedua, apakah kita mendapat banyak manfaat jika kita membiarkan para model, para artis misalnya, atau pembawa acara, dan kelompok-kelompok serupa itu menduduki posisi intelektual dalam masyarakat media kontemporer kita? Menjawab pertanyaan di atas, Zizek mengatakan bahwa tugas seorang filsuf itu adalah mengonstruksi problem-problemnya sendiri. Dengan kata lain, dialah pencipta problem dan bukannya orang yang bisa ditanya-tanyai di televisi malam demi malam tentang apa yang dipikirkannya mengenai apa yang terjadi. Misalnya terjadi pada hari ini. Kita tidak bisa menanyai filsuf kira-kira apa yang terjadi hari ini, seperti apa, terus respon mereka seperti apa. Kita tidak bisa memberi partisi-partisi sebagai bagian dari pemikiran tertentu untuk mereka pikirkan. Dengan kata lain, tugas seorang filsuf, terutama filsafat, itu dia bertugas menciptakan problem-problem baru. Itu menjadi kalimat kunci atau kata-kata kunci yang mesti dipikirkan oleh masyarakat kita, terutama orang yang menekuni disiplin ilmu filsafat sebagai sebuah kajian. Artinya bahwa tugas filsafat hari ini, dia harus mampu menciptakan atau memformulasikan problem-problem baru. Dengan kata lain, kalau filsafat tidak mampu untuk memproblematisasi atau menciptakan problem-problem baru, baik sebagai kerangka pikir maupun sebagai strategi advokasi, berarti ada yang salah dengan disiplin ilmu filsafat di dunia, khususnya di Indonesia. Itu dari Zizek. Alan Badiou itu lebih radikal cara pemikirannya. Generally, I begin by explain what is negatively the absence of philosophy. Berarti dalam cara berpikir Badiou ada dua hal ya. Tugas filsafat yakni memikirkan bukan tentang apa yang ada. Contohnya begini. Kalau orang zaman ini menganggap bahwa ada kebahagiaan dalam cinta, berarti filsafat mencoba menemukan dan memproblematisasi unsur-unsur apa saja yang memungkinkan hadirnya ketidakbahagiaan dalam cinta. Atau banyak orang berpikir bahwa sebaiknya kaum perempuan itu tidak boleh keluar rumah pada malam hari karena rawan tindakan pelecehan. Itu artinya filsafat mesti bertanya, mengapa justru manusianya yang dikandangkan sedangkan harimaunya dibiarkan bebas berkeliaran? Itu contoh pertama yang berhubungan dengan filsafat bertugas memikirkan apa yang bukan tentang apa yang ada. Berarti dia berusaha mencari tahu apa yang tidak ada atau dibuat secara sengaja untuk tidak ada. Lalu yang kedua, filsafat itu bertugas memikirkan bukan merupakan sebuah hubungan. Berarti filsafat memikirkan yang tidak sebagai hubungan. Contohnya, hampir semua orang percaya bahwa membaca itu membuat orang cerdas. Tetapi tunggu dulu, jika tujuan hidup adalah bahagia, bagaimana mungkin Anda memaksa seseorang untuk menderita karena membaca kritik akal budi praktis punya Immanuel Kant karena supaya dia kelihatan cerdas? Jadi, jangan kacaukan antara urusan akademis dan intelektual dan urusan moralitas. Nah, filsafat itu harus menjelaskan fenomena ini dan bukannya hanya mengikuti gelombang literasi yang sedang marak di Indonesia saat ini tanpa bersikap kritis. Kira-kira seperti itu. Jadi, jawaban yang diberikan oleh filsafat itu selalu berarti pertanyaan. Nah, jika
politik bertujuan untuk mengubah situasi kolektif, maka filsafat berusaha untuk menyodorkan problem-problem baru bagi siapa saja. Anda yang ketika mahasiswa begitu bersemangat menyusun rumusan-rumusan masalah atau riset question dalam paper atau dalam skripsi atau tesis atau disertasi, tentu paham maksud saya. Jadi, kira-kira seperti itu. Tugas utama filsafat, dia harus mampu menghadirkan problem-problem baru atau formasi atau proposisi tertentu yang menjelaskan bahwa memang ada yang bermasalah dalam hidup saat ini. Kalau filsafat tidak mampu untuk menghadirkan problem tertentu ke hadapan kita, artinya memang filsafat sudah mati. Sekian.